Bokir Sasmita call out Denny Aprisani tanding di boxing. Banyak yang komentar, wah kalau boxing Mas Denny pasti kalah sama Bokir Sasmita. Di sini saya tawarkan kepada Bokir, gimana? Kalau boxing satu ronde, kickboxing satu ronde. Kalau oke, kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jadi di kesempatan kali ini saya ingin mereaction, menanggapin tentang call out Bokir Sasmita yang dimana ada obrolan antara Ratu Bidadari dan Bokir Sasmita, dan di sana menyebut namaku untuk tanding boxing. Sebelum kita menjelaskan, kita tonton dulu videonya lur. Sangar awak muda. Ini sekarang aku bersama Mas Bokir. Mas Bokir, ini aku kan punya dulur ini, namanya Mas Denny Aprisani. Itu teman dekatnya Mas Rudy Golden Boy. Okay. Tadi sama kan udah mengalahkan Bang Ari King. Ya, Denny WW, Mas Denny Aprisani di baku hantam, berani nggak? Gas, main boxing. Main boxing atau kickboxing? Boxing. Boxing. Boxing dong. Mas Denny gimana? Di ACC loh ini, Mas Rudy Golden Boy. Kalau promotor oke, bayaran oke, Minta kontrak berapa? cekin Udah? kontrak. Minta Emang- kontrak berapa sama Mas Hah? Rudy? Mas Rudy, promotor. Aduh, jangan di sini dong. Oh, jangan di sini ya? Oh, iya, itu di silent aja. Mas Rudy Golden Boy, langsung japri Mas Bokir. Kita temukan sama Mas Denny WW di ring Pakuatan. Siap. Sang Rawa Puncak. Wah, ini sahabat-sahabatnya ini. Dari Mas Al juga satu rata ini. Kem nih, Kem. Abadi, Kem abadi. Juara dunia, super champion. Sponsornya banyak soalnya. Oke. Wah, jadi di sini aku diajak Bokir untuk boxing. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Cak Ri atau Ratu Bidadari dan Bokir Sasmita yang sudah menang bertanding di JBRX Promotion kemarin. Ya, mereka berdua mendapatkan sabuk. Ratu Bidadari menang poin melawan Bima ANF ya. Saya juga respect kepada Mas Bima. Sudah akhirnya turun menjadi atlet juga. Nah, atletnya atlet boxing. Padahal beliau di pencak silat ya. Saya respect kepada Mas Bima. Setelah lama penantian beliau bisa menjadi atlet juga ya. Dan bahkan di dunia boxing pengalaman Mas Bima di atas saya. Mas Bima sudah pernah turun tanding. Saya belum ada skill dan pengalaman di dunia itu. Ya, selamat kepada Mas Bima. Ratu Bidadari juga sudah mendapatkan 3 sabuk JBRX, luar biasa ya. Sing Due Jawa Timur sangar awak muca. Nah, buat Bokir juga selamat yang sudah menang mendapatkan sabuk di JBRX kemarin, mengalahkan Bang Ari Motor. Nah, menurutku Bang Ari itu lumayan keras ya untuk influencer ya atau orang awam, menurutku keras. Tapi di sini Bokir bisa mengalahkan Bang Ari Motor, dan saya respect kepada Bokir yang sekarang ya, dibanding dulu-dulu menceritakan tentang tawuran ya, 1 versus 150. Nah, jadi saya respect kepada Bokir dan kawan-kawan sekarang sudah menggelutin di dunia prestasi. Alek, Yunus ya. Waktu itu Kata juga sempat main juga. Dan Bokir ini sudah mendapatkan 2 sabuk luar biasa. Sabuk HSS itu lawan Katak waktu itu, Katak Bizer ya. Dan sekarang mendapatkan sabuk JBRX. Jadi Bokir sudah mendapatkan 2 sabuk. Luar biasa ya. Nah, jadi circle-nya yang sebelum-sebelumnya Bokir ini ya tanding di putaran mereka aja. Jadi misalkan versus Alek, versus Katak Bizer, versus Yunus. Nah, ini keluar nih tandingnya melawan Bang Ari Motor. Sekarang saya di call out. Ya, tapi saya kepada Bokir respect ya. Teruskan seperti ini. Menggelut di dunia prestasi. Lebih asik kan? Lebih diapresiasi. Nah, buat Bokir, saya di dunia boxing, kickboxing, MMA itu 0 besar. Skillnya kembali ke 0. Jadi sama aja kayak
member kalau latihan itu ya. Jadi bukan atlet lagi. Kalau atlet saya di pencak silat. Kalau di pencak silat nggak mungkin mau bokir tanding di sana. Ya, misalkan satu ronde boxing, satu ronde pencak silat, saya pastikan bokir pasti tidak mau. Karena pengalaman bokir sudah banyak bertanding boxing, sedangkan saya tidak sama sekali ada di dunia boxing, kickboxing maupun MMA, dan pengetahuan di sana juga kurang tentang aturan-aturan juga. Di pencak silat, pertandingan pencak silat prestasi sangat berbeda jauh ranah dan aturannya, karena saya menggelutin atlet itu sejak tahun 2003. Jadi habitnya itu tidak boleh menyerang kepala sampai sekarang. Kecuali saya ikut pencak silat, saya ikut bertandingnya sebentar. Mungkin habitnya lebih gampang diubah. Ya, habitnya lebih gampang diubah. Nah, karena saya sudah habit banget tidak boleh menyerang kepala. Kalau nyerang kepala itu di pencak silat pelanggaran bahkan bisa sampai diskualifikasi. Ya, jadi semua pertandingan bela diri itu ada aturan masing-masing. Ya, kalau di silat boleh semua teknik tapi nggak boleh menyerang kemaluan dan leher ke atas. Ya, mungkin kayak di BJJ gulat main kuncian tidak boleh pukul tendang. Semua ada ranahnya masing-masing. Di boxing ya, pukulannya bebas kenceng tapi nggak boleh main kaki. Jadi semua ada aturan masing-masing. Nah, untuk mengubah habit itu kita butuh proses ya. Dihabitkan lagi dengan aturan yang baru. Tentang call outnya bokir, ngajak saya boxing. Bokir ini kalau di dunia boxing dia lebih senior dari aku. Lebih senior karena dia sudah berapa kali ikut bertanding, sedangkan aku nol besar di dunia boxing. Aku tawarkan kepada kamu, Kir, kalau gimana bertandingnya? Satu ronde boxing, satu ronde kickboxing. Dua ronde boxing deh. Dua ronde boxing, satu ronde kickboxing. Atau enggak, kita ngawur sekalian, yang dimana sama-sama nggak tahu tandingnya di MMA. Gimana, Kir? Silakan carikan promotornya. Karena kalau kata Bokir kan, kalau promotor cocok, gas kata dia. Kalau yang meng-call out-nya atlet, ya aku tidak akan terima. Karena mungkin karena level mereka jauh di atasku untuk di ranah mereka. Ya, kecuali yang meng-call out sama-sama pencak silat, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau yang meng-call out Bokir, ini bisa kupertimbangkan juga ini. Karena anggap saja kita sama-sama influencer. Tapi jam terbang Bokir itu jauh lebih banyak dibanding saya. Di sini saya influencer, ya. Jadi pertandingannya influencer ini. Skill saya masih nol untuk di boxing. Tapi saya tawarkan special match, satu ronde boxing, satu ronde kickboxing. Ya, kickboxing pun saya tidak ada pengalaman di sana karena kickboxing boleh menyerang kepala, sedangkan aku tidak pernah menyerang kepala di pencak silat, baik pukulan maupun tendangan. Tapi kan setidaknya aku bisa nendang di bagian bawah, ya, kaki, badan. Nah, nanti belajar kalau memang dia mau di kickboxing, aku belajar menyerang di kepala. Atau enggak, tadi ngawur sekalian di MMA. Nah, saya pribadi tuh nggak suka gimmick-gimmick ya. Karena memang kalau di pencak silat itu nggak ada gimmick-gimmick kayak pertandingan entertain, ada entertainnya ya, seperti mungkin di MMA ataupun di promotor-promotor itu pasti ada gimmick awal panas-panasan. Nah, aku nggak bisa seperti itu ya. Di pencak silat nggak bisa, apalagi saya orang Palembang ya. Nah, kayak Yong Eka kemarin juga, dia kan orang MMA nih. Saya bilang, kenapa sih nggak buat panas-panasan lu? Ya kita orang Palembang nih susah, Kak, kata dia. Ya memang susah sih buat gimmick-gimmick, cuman ya aku ingin mendengarkan pendapat teman-teman. Ya, bagaimana menurut kalian tentang call out Bokir? Terima atau tidak? Ya, karena secara pengalaman saya akui pengalaman Bokir di boxing di atas saya. Tapi secara mental sedikit pun saya tidak gentar melawan Bokir. Kalau dia ngajaknya sparring, ya aku okein langsung. Karena kalau sparring capek berhenti. Tapi kalau bertanding ini harga diri. Kita harus menang. Kita harus persiapan. Makanya sebelum aku dealkan, kalau memang sudah deal, aku memang harus persiapan. Ya, aku sudah off
di dunia atlet itu sejak tahun 2016. Sekarang sebagai pelatih pencak silat, pelatih nasional. Jadi memang sudah off di dunia atlet. Bokir sudah start duluan dibanding saya. Ya. Dan kalaupun jadi pertandingan antara aku dan Bokir, ini antara pribadi kami. Ya, tidak ada sangkut paut dengan pencak silat, dengan SHTRAT, organisasi dan lain-lain. Jadi semua balik lagi ke individual masing-masing. Kalaupun aku mainnya jelek, ya itu karena skillnya aku. Tidak ada sangkut paut sama organisasinya. Tapi aku akan persiapan kalau memang deal sama Bokir. Ya, gimana Kir? Aku tawarkan kepada kamu 1 ronde boxing dan kickboxing. Deal nggak? Kalau deal kita gas. Ya, teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Sebelum aku dealkan, aku pengen tahu pendapat kalian. Ya, komen. Dan banyak nih yang bilang kalau boxing Mas Denny pasti kalah sama Bokir. Itu banyak tuh komentar-komentar di Ratu Bidadari. Nggak masalah bagiku. Ya karena aku paling seneng diremehkan. Tapi ya aku akan berusaha semaksimal mungkin belajar lagi. Ya mungkin ini awal aku untuk belajar lagi, mendapatkan ilmu lagi ya. Yuk teman-teman, silahkan komentar di bawah.